Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pemirsa, para pecinta dakwah Islam, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Syirik adalah bentuk kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Karena itu dalam Quran Allah dengan tegas memberikan batasan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang mensyirikatkannya, tetapi Allah memberikan ampun kepada dosa selain itu bagi orang yang Ia kehendaki. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikatkan Allah, karena mensyirikatkan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang melakukan syirik kepada Allah, maka ada resiko yang ia dapatkan. Kita baca dalam surat Al-Jumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau melakukan syirik kepada Allah, maka akan hapus amal ibadahmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Syirik ada dua. Ada syirik jali, terang-terangan, dan ada syirik khafi, halus, tersembunyi. Adapun syirik jali, kita sudah paham. Orang yang menyembah berhala itu syirik. Orang yang menyembah api itu syirik. Orang yang menjadikan Tuhan lebih daripada Esa itu syirik. Maka orang-orang yang melakukan syirik ini, tempat mereka di dalam api neraka, khalidina fiha abada, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang yang awalnya Islam, diberi Allah hidayah dalam keluarga Islam, kemudian dia pindah murtad dari Islam. Ingat, Allah dengan tegas, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa jadadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian mereka bertambah kekafirannya, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak akan memberikan jalan petunjuk yang benar kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ada syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik yang tidak tampak oleh pandangan mata lahir kita, tapi terkadang kita bisa masuk dan terjebak ke dalam lembah syirik khafi. Ketika seseorang menjadikan sesuatu selain Allah melebihi daripada Allah, itu termasuk daripada syirik khafi. Kita ambil contoh kecil. Ketika seseorang sakit, lalu dia berangkat ke dukun, meminta pertolongan kepada dukun, bukan kepada Allah, maka ini juga termasuk kepada syirik khafi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyampaikan, man atakahinan fasaddaqa bima qala faqad kafara bima anzala bi Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun, faqad kafara bima anzala bi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada orang berkata, saya berobat karena upaya. Ya, oke. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita ingin berobat, ada dua cara yang harus baik. Ada niat baik, kemudian cara juga baik. Berobat ke dukun, niat baik untuk berobat, tetapi caranya dilarang oleh syariat kita, agama kita. Karena itu berobat ke dukun itu merupakan hal yang bisa menggiring kita kepada lembah syirik khafi. Ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Contoh lain, di kota kita ini, walaupun kota besar, tapi terkadang anehnya, ketika orang mau pesta, mereka masih mengundang jasa pawang hujan. Padahal ini dilarang oleh Allah.
secara perlahan akan menggiring kita kepada lembah syirik. Dia panggil pawang, lalu dia meyakini bahwa pawang itu bisa memindahkan hujan. Padahal itu sesungguhnya hanyalah tipuan belaka. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri sendiri membuat apa yang ia mau. Maka makhluk tidak bisa ikut campur tangan terhadap perbuatan Allah. Maka menurunkan dan memindahkan serta memberhentikan hujan itu adalah perbuatan Allah. Makhluk tidak sanggup merampas perbuatan Allah. Oleh karena itu hati-hati. Tapi ada orang berkata, bisa dipindahkan hujan? Di padang tinggi hujan. Lalu dipanggil pawang ketika mereka pesta, memindahkan hujan ke Sigambal. Tapi di Segambal juga ada pawang. Ada pesta, rencana memindahkan hujan ke padang tinggi. Berlaga di atas yang basah, perdamaian. Apakah bisa ini? Tidak bisa, itu cuma kebetulan saja. Masyarul muslimin, rahimakumullah. Saya pernah ada kejadian. Kisah nyata, ketika saya mengadakan taswiyah pengantin di sebuah pesta besar. 4 gawangnya, orang kaya. Lalu kemudian dia panggil pawang hujan 2 orang. Ada yang dihujun, ada yang dipangkal. Mereka berdoa sesuai dengan keyakinan pawangnya. Tetapi anehnya, biarpun pawang itu 2 orang diundang oleh ahli bait, nyatanya hujan tetap lebat jatuh di atas atap tendanya. Bingung dia. Dia panggil pawangnya. Loh, le, kepiye iki le? Kok iso udan? Kata si pawang, embo, awak orang ngerti. Padahal awak wes ngatur sak genah-genahi. Tapi kok iso ya? Oh, kata si pawang. Mungkin eneng selanggar pantangan iki pak. Opo pantangannya le? Mungkin manteni wes kentut iki. Ah inilah. Ini akal-akalan namanya. Ya. Ternyata buang angin merusak ilmu perpawangan. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau bapak, kalau saudaraku mau pesta, jangan pakai pawang. Doa malamnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Besok aku akan melaksanakan walimatul urus. Pesta ya Allah. Mudahkan ya Allah. Kaki saudaraku, tetanggaku, kawan kantorku. Sanak pemilih handai tolanku, agar mereka bisa mudah datang dalam acara pestaku ya Allah. Itu doa kita. Yang penting kan hujan atau tidak hujan tak jadi masalah. Yang penting itu datangnya. Kalau datang, alhamdulillah, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada orang berkata begini, Bu Ius, apa kata Bu Ius? Apalah yang kau lihat di rumahku ini? Miskin kan? Itulah kesimpulanmu, kata Bu Ius. Iya ya. Kalau saya lihat saudara-saudara kakak yang lain hebat-hebat semua. Ada yang pegawai, ada yang camat, ada yang anggota dewan. Tapi kalau kakak, kenapa kehidupan kakak seperti ini susahnya? Itulah yang saya pikirkan. Dulu pun sebelum saya menikah dengan abangmu, saya datang tempat Pak Wahab. Sebut Pak Wahab kepada kami, namaku sama nama abangmu apabila digabungkan hasilnya angka sial, tak berjodoh. Nah ini saudara, ini bisa menggiring kita kepada syirik. Dia meyakini antara nama satu dengan nama yang lain apabila digabungkan melahirkan angka sial. Ini syirik tatawur. Maka kita harus menghindari ini. Ini syirik khafi, syirik tersembunyi. Syirik yang tanpa sadar, tapi terkadang-kadang kita sesungguhnya sudah masuk dalam lembah syirik ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita jaga keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, agar jangan sampai melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali engkau syirik, sekali kita melakukan syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Bila ada kekhilafan mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.